sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian yang termasuk dalam operasi hitung pecahan juga, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Nah, pada video kali ini akan kita khususkan yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan pada pecahan biasa. Pecahan biasa tentunya masih ingat ya, pecahan biasa itu bentuknya adalah A per B. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya, sementara penyebutnya tetap. Jadi kalau tandanya penjumlahan ya dijumlahkan, kalau tandanya kurang ya dikurangkan. Makanya di sini dipakai kata atau ya, jadi tidak langsung keduanya. Kalaupun langsung juga kita mengikuti tanda yang ada. Jadi di sini kesimpulannya, caranya hanya pembilangnya saja yang dijumlah atau dikurangkan, sementara penyebutnya tetap. Contohnya 5/3 ditambah 2/3 sama dengan 5 ditambah 2/3 sama dengan 7/3. Jadi penyebutnya tetap. Begitu juga untuk pengurangan, 7/4 dikurang 5/4, jadi penyebutnya sama-sama 4, maka sama dengan 7 dikurang 5/4 sama dengan 2/4. Coba perhatikan di sini antara contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 hasilnya adalah 7/3. Tentunya ini bukan pecahan murni. Semoga anak-anak ibu masih ingat pecahan murni itu apa. Pecahan murni itu pecahan yang tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ciri-cirinya pembilang selalu kurang dari penyebut seperti contoh nomor 2. Jadi ini contoh nomor 2 tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran, tetapi dia bisa disederhanakan lagi. Ya, 2/4 tentunya disederhanakan menjadi 1/2. Tapi kalau untuk nomor 1 itu kan hasilnya 7/3. Jadi pembilang lebih daripada penyebut, maka ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Berarti 7/3 sama dengan 1/3. Dari mana caranya? Kemarin sudah juga kita bahas. Caranya 7 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1 tidak bisa lagi dibagi 3, maka 1 naik ke sini ya. Jadi 2 1/3. Itulah datang 2 1/3 ini. Semoga kamu tidak lupa. Ya, itulah untuk cara menjumlahkan dan mengurangkan jika penyebutnya sama. Oke. Yang kedua, kita akan mencoba bagaimana jika penyebutnya berbeda. Ya, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang berpenyebut berbeda dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung KPK dari penyebut-penyebut pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurang. Setelah penyebutnya sama, maka jumlahkan atau kurangkan pembilang-pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya berbeda, cara yang pertama kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Ya, bagaimana cara menyamakan? Yaitu dengan cara menghitung KPK-nya. KPK apa? KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, setelah sama, maka caranya sama seperti kita menjumlah atau mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama, yaitu menjumlahkan
atau mengurangkan pembilang-pembilangnya. Penyebutnya tetap. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Contohnya adalah yang pertama 3/6 ditambah 4/2. Ini penyebutnya berbeda. Jadi di sini caranya kita mencari KPK penyebut dua pecahan ini, yaitu 6 dan 2. Tentu KPK-nya adalah 6 ya. 6 dibagi 6 1 kali 3 3. Kemudian 6 dibagi 2 3 dikali 4 12. Sehingga penyebutnya sudah sama. 3 ditambah 12 sama dengan 15/6. 15/6 tentu ini bukan pecahan murni ya. Jadi dia bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kan 6 kali 2 kan 12. Jadi sisanya 3. 2 3/6. 3/6 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3, berarti 2 1/2. Jadi inilah jawabannya, 2 1/2. Nah, kemudian ada cara lain, nanti tinggal dipilih mana yang menurut kamu cocok untuk kamu dan yang lebih mudah. 3/6 ya ditambah 4/2. Nah, tujuan kita adalah menyamakan penyebutnya. Nah, KPK 6 dan 2 kan adalah 6. Jadi kita mengusahakan 2 menjadi 6. 2 kali berapa supaya jadi 6? 2 kali 3. Jika 2 kali 3 maka 4 juga kali 3. Jadi sama dengan 3/6 ditambah 4 kali 3 12. 2 kali 3 6. Jadi sama saja, 3 ditambah 12 sama dengan 15/6. Tadi sudah kita cari, 15/6 itu sama dengan 2 1/2. Oke, itu dia contoh yang pertama. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu masih kepada tentang penjumlahan ya. 2 1/3 ditambah 3/4. Oke, penyebutnya juga berbeda. Sekarang kita sisihkan 2 dulu karena 2 ini sudah menjadi bilangan bulat. 2 ya ditambah 1/3 ditambah 3/4. Sekarang kita tentukan KPK 3 dengan 4. Tentu kamu sudah tahu KPK 3 dengan 4 itu adalah 12. Kemudian 12 dibagi 3 4. 4 kali 1 4. Kemudian 12 dibagi 4 3. 3 kali 3 9. Sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 13/12. Oke. Nah, ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih daripada penyebut. Sama dengan 2 ditambah 13/12 itu sama dengan 1/12. Nah, sehingga 1 ini kan bilangan bulat, bisa ditambahkan dengan 2. Jadinya 2 tambah 1 3. 3 1/12. Atau cara lainnya misalnya dirubah dulu 2 1/3 menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7/3 ditambah 3/4 ya, sama dengan penyebutnya kan 12. 12 bagi 3 4. 4 kali 7 28 ditambah 12 dibagi 4 3. 3 kali 3 9 ya, sama dengan 28 ditambah 9 sama dengan 37/12. Tentu ini adalah pecahan campuran. Jika disederhanakan menjadi 37 dibagi 12. Kita cari 37 dibagi 12 sama dengan
3 dikali 12 sama dengan 36 ya. 37 dikurangi 36 1, berarti 1/12 sama dengan jawaban yang cara pertama tadi. Jadi anak-anak ibu tinggal pilih cara yang menurut kamu lebih gampang ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dalam bentuk pecahan desimal. Nah, konsepnya penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal hampir sama seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang harus dilakukan adalah mensejajarkan tanda koma pada pecahan-pecahan yang akan dijumlah atau dikurang. Jadi kuncinya ini caranya sama seperti kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat ya, hanya saja kita harus memperhatikan komanya harus disejajarkan. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih paham. Contoh yang pertama adalah 1,73 ditambah 0,25. Yang mudah sekali, 1,73 ditambah 0,25. Jadi sejajar, maksudnya begini ya, ini namanya sejajar. Jadi jangan seperti ini, 1,73 ditambah 0, nah ini kan tidak sejajar, ini salah. Nah, ini yang benar, tinggal ditambah seperti kamu menambahkan atau menjumlahkan bilangan biasa. 3 ditambah 5 8, 7 ditambah 2 9, 1 ditambah 0 1. Nah, komanya tetap sejajar dengan koma yang bilangan yang di atas. Jadi jawabannya adalah 1,98. Lanjut nomor 2. Nomor 1 tadi 1,98. Kemudian nomor 2, 12,65 dikurang 0, ingat ya, komanya harus sejajar, 0,245. Nah, kalau seperti ini 12,65 ini kan dua angka di belakang koma, kemudian 0,245 kan 3 angka di belakang koma, per 100 dengan per 10. Jadi bagaimana? Maka di sini kita tambah 0 ya, biar dia menjadi per 100-an ya. Kemudian dikurang seperti mengurangkan bilangan biasa. 0 tidak bisa dikurang 5, tentunya dipinjam ya, maka ini menjadi 10. 10 dikurang 5 ya, kemudian 5 menjadi 4, 4 dikurang 4 0, 6 dikurang 2 4, kemudian 2 dikurang 0 2, satunya tetap, kemudian komanya sejajar, kasih di sini. Jadi 12,650 atau 12,65 jika dikurangi 0,245, hasilnya adalah 12,405. Semoga paham. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga kamu mengerti, semoga kamu paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.